Halo guys, balik lagi sama gua Arbes and Silvero guys. Jadi hari ini tanggal 30 Agustus, hari Sabtu ya guys. Gua mau melakukan perjalanan lagi nih sama Silvero guys. Mau touring ke Jepara buat hadirin Jamnas Toyota Soluna yang ke-11 ya guys. Sama dari Jepara nanti gua mau lanjut naik ke Wonosobo Dieng ya guys. Nah, jadi gimana perjalanannya diikutin terus ya guys. Ini gua udah ganti ring 16 lagi guys. Kemarin gue pakai yang ring 17. Jadi buat keluar kota itu gue pakainya yang lebih aman itu pakai ring 16 dengan spek ban itu 195/50. Nah, itu menurut gue tuh udah aman banget ya guys buat keluar kota. Nah, jadi ini bagasi gue guys, biasa yang waktu dulu gue ke Bali juga muatannya segini. Tapi waktu ke Bali sih kayaknya lebih padat lagi ya guys muatannya. Kalau sekarang karena cuman kayak 3 hari perjalanan doang, 4 hari lah kurang lebih. 3 hari ya. Sabtu, Minggu, Senin gue udah balik lagi ke Bekasi. Nah, ini gue berangkat dari Bekasi itu jam 4 ya guys. Gue berangkat dari Bekasi, rumah gue jam 4. Nanti gue mau ketemuan di rest area kilometer 57 sama anak-anak Soluna juga. Jadi nanti gue rencana konvoy dari Bekasi ada 4 mobil guys, 4 Soluna sama 1 mobil Yaris. Dan nanti di kilometer 207 ada teman gue juga yang udah nungguin di sana, anak Soluna juga. Oke, ikutin terus ya guys perjalanan Silvero touring. Ternyata di jam 4 gini banyak transformernya ya guys. Gue kirain tuh sepi ya jalan jam-jam segini. Ternyata padat, lumayan padat juga nih. Banyak truk-truknya juga. Jadi tetap harus selalu berhati-hati nih guys, karena perjalanannya lumayan cukup jauh.
Oh ya guys, jadi gue mau sharing juga dikit. Jadi settingan kaki-kakinya Silvero itu masih sama yang waktu kayak gue ke Bali ya guys waktu itu. Jadi depannya masih pakai pers ori Soruna yang dipotong sedikit, belakangnya pakai carry 1000 yang dipotong sedikit. Terus ada ditambahin sedikit stopper. Nah menurut gue ini masih nyaman banget ya guys. Cepernya lumayan dapet, nggak terlalu ceper, tapi mobil jadi kelihatan manis, tapi masih nyaman dinaikinnya guys. Karena pemilihan kaki-kaki itu sangat penting ya guys. Gimana harus menyesuaikan kenyamanan sama keeleganan, keceperan guys. Ya. Jadi gimana kita harus nyeting pinter-pinternya guys ya. Oke, setelah perjalanan kurang lebih 50 menit ya guys, 40 menit lah, 40 sampai 50 menit. Sampai juga gue di kilometer 57 buat ketemuan sama teman-teman gue yang lain guys. Jadi di sini udah ada Om Chandra, Om Bayu, Om Rizky, sama Om Rahmat. Jadi mereka itu semua dari chapter Bekasi ya guys, kecuali Om Rahmat. Om Rahmat ini dia chapter Cirebon, tapi dia tinggalnya di Bekasi. Jadi kita bareng-bareng aja berangkatnya guys. Nah ini dia guys, anak-anak Bekasi yang siap berangkat ke Jamnas Jepara sama ke Dieng guys. Nah ini ada Silvero, yang hitam ini mobilnya Om Chandra, si Blacky namanya. Kalau yang biru ini mobilnya Om Rahmat, Soul Blue. Sama yang Yaris ini juga anak Soluna TSC, tapi dia udah ganti unit. Tapi dia semangat buat ikut Jamnasnya masih ada ya guys. Nah ini stiker buat yang ikut touring nih guys, touring ke Jamnas Jepara di Pantai Bandengan. Jadi kalau yang Om Chandra ini dia kebetulan mekanik guys, jadi perjalanannya sedikit aman ya guys, ditemani sama mekanik handal Om Chandra. Buat kalian yang stay di Bekasi, kalau ada kenapa-napa dengan Soluna mungkin bisa hubungin dia. Dia juga stay-nya di Bekasi, di Cikarang, di Karawang gitulah guys ya. Oke guys, kita lanjutkan perjalanan kita menuju ke titik rest area 207 guys, buat ketemuan lagi sama teman gue satu lagi di sana. Dia udah nunggu di sana. Oke guys.
dia ada HT lagi tuh, ada 2 apa 3 gitu ya. Nggak tahu ada yang kayak gimana sih ya. Sama om, ya kalau nggak salah yang cuma pakai angka doang. Om itu om Chandra jangan ditinggal om. Jauhan ya, oke deh. Tadi Chandra kayaknya ngejar 4 orang tuh. Tarik lagi, tarik om. Iya betul. Mencar. Mencar. Bisa kali di video silver, Om Bay. Besok di jalur 2 biar nanti core driver gue yang videoin. Oke, siap. Bro, pindah ke jalur 2 bro, mau di videoin. Oh ya guys, jadi tadi sebelum berangkat gue udah isi bensin ya guys. Jadi bensin sudah penuh. Jadi nanti gue hitung berapa konsumsi BBM-nya Silvero nih guys. Kalau untuk ngetol gini berapa, nanti kalau perjalanan naik turun gunung kena berapa liter per kilonya. Jadi gue isi bahan bakarnya ini di sini pakai Pertamax ya guys. Jadi full Pertamax. Jadi kita nyobain sama kayak waktu gue ke Bali juga, waktu itu gue pakai Pertamax terus di sini karena kalau Shell-nya agak susah ya guys. Makanya isi Pertamax aja. Mudah-mudahan pakai Pertamax iritnya dapat nih guys. Oh ya guys, jadi kalau untuk kita bawa mobil tua ini, apalagi Soluna, kalau gua itu konstan larinya itu di 100 ya guys. 80, 100, 110, 120 itu jarang kalau 120. Lebih konstannya tuh di 100, pantengin 100, terus turun lagi ke 80, naik lagi ke 100 gitu, biar ngejaga mesin biar awet ya guys. Maklum mobil tua, jadi harus diawet-awet bawanya, jangan kebut-kebutan. Apalagi gue lagi bawa rombongan, kalau ngebut ketinggalan nanti berceceran member-membernya, rangkaiannya jadi amburadul guys.
Nah ini gue masuk rest area lagi guys, buat ngademin mesin dulu sebentar. Terus sama ada yang mau ke toilet, jadi sekalian ngelempengin kaki dulu guys. Kencing dong gimana ya? Nyarep di sono kan ya? Bisa aja. Pipis doang, pipis doang. Mas ini masuk YouTube gua. Dari chapter mana mas? Chapter Bekasi om. Bekasi ya? Iya, Oke. OTW Jepara om. Yoi, OTW Jamnas ya. Om bye. Yoi. Mobilnya apa ya? Mobilnya Soluna bro. Oh Soluna mana Tapi ya? nggak ada buntut. Soluna kembung. Nah ini Om Rahmat, lawyer dari Kota Cirebon, tapi tinggalnya di Bekasi. Yoi. Ntar ada di YouTube saya Om ya. Oke. Yoi. Dadah. 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 Oke, lanjut perjalanan lagi. Udah ke toilet semua, cuman kurang lebih 10 menit kita restnya. Lanjut kita jalan lagi nih guys. Alon-alon aja guys. Jadi gini ya guys, keluh kesahnya kalau ngelewat tol Cipali lurus aja. Jadi kalau ngantuk itu mendingan istirahat ya guys, karena jalannya ini tuh bener-bener lurus doang, bikin ngantuk. Kalau larinya cuman di 80, lama banget jalannya. Tapi kalau kebut juga harus tetap berhati-hati guys. Untuk perjalanan kali ini nggak begitu banyak ya perbaikan jalannya. Jadi masih bisa lebih cepat jalannya guys. Oke guys, akhirnya sampai juga di rest area 207. Di sini gue mau ngeres lagi karena temen gue ada yang nunggu di sini. Dia anak Bekasi juga, tapi tinggalnya sekarang di Cirebon. Om Atma namanya. Jadi di rest area ini gue bakal istirahat di sini, mau sarapan dulu, mau ngecek mesin. Oh iya, tadi di perjalanan gue ada sedikit trouble nih guys. Tiba-tiba aja AC-nya Silvero nggak dingin, tapi pas dimatiin dinyalain lagi tuh tiba-tiba dingin lagi guys. Jadi feeling gue sih bukan freon yang bocor ya, ini ada sedikit kelistrikannya yang bermasalah. Cuma selagi masih dingin lagi, gue tetap jalan terus nih guys. Gue nggak cek, kecuali kalau kompresornya jebol atau enggak magnet clutchnya udah bermasalah, otomatis gue harus cari tukang AC buat ngebenerinnya nih guys. Jadi sekarang gue pakai dulu aja nih AC-nya
Jadi kalau dimatiin, ditunggu sekitar 30 detik sampai 1 menit, dinyalain lagi, itu AC-nya dingin lagi guys. Gue belum tahu itu kenapa ya. Gas, gas, gas. Video ada video, kamera. Sadar kamera, sadar. Pelan. Oh ya guys, jadi di rest area tadi gua sempat isi bensin juga. Itu gua isi bensin sekitar kurang lebih 20 literan ya guys. Nah, setelah gua hitung, gua bagi sama kilometer yang udah berjalannya, itu dapatnya di 1:14 sekian ya guys. Hampir 1:15. Oke, ini masih tergolong irit buat Silvero yang cc-nya 18. Jadi tergantung settingan ya guys, dan tergantung cara bawa mobil juga. Ini karena keluar kota, jalannya lurus terus, nggak ada hambatan, itu bisa dapet 1:14. Sebenarnya Silvero itu bisa dapet sampai 1:16 guys. Cuman karena kemarin udah dipakai jalan juga di dalam kota sedikit, nah terus baru dipakai jalan lagi ke sini, makanya masih dapat 1:14. Coba nanti kita pas rest area, pas pengisian bahan bakar berikutnya, gua hitung lagi berapa nanti dapat konsumsi bahan bakarnya. Jadi ikutin terus guys. Anda menghindari penutupan jalan di bawah
Nah ini udah masuk di Jalan Raya Pantura nih guys. Sedikit lagi bakal nyampe di jalan yang biasanya kena banjirop guys. Mudah-mudahan Silvero sama rombongan aman ya, nggak kena genangan banjirop. Soalnya ngeri-ngeri sedap nih kalau banjirop ini, airnya kan air payau ya, kayak ada air asin-asinnya. Takutnya bikin mobil karatan guys. Jadi mudah-mudahan aja nggak ada banjirnya guys. Nah ini gua udah di Jalan Raya Panturanya. Jadi udah keluar dari tol Semarang tadi. Ini udah jalur biasanya. Nanti di depan itu baru ada. Jadi nanti gua ngelewatin apa ya, kalau nggak salah Kudus Demak. Nanti di depan itu gue masuk tol lagi guys. Jadi ada tolnya lagi di depan. Bayarnya kayaknya 19.000 deh tolnya itu. Dipinjam sama Pak? Dipinjam sama Pak? Nah ini dia nih guys, kawasan banjirop. Nah tuh sebelah situ masih ada genangan airnya guys. Jadi air lautnya tuh naik sampai ke sini nih guys. Yang gua pantau sebelum gua berangkat ke Jepara ini, berapa minggu sebelumnya gua pantau, ini kadang jalur ini tuh banjir kegenang air guys. Nah alhamdulillahnya sekarang lagi nggak banjir, lagi kering. Mudah-mudahan ntar juga baliknya kayak kering juga ya guys. Soalnya PR ya guys kalau ngelewatin air payau gini, agak ada air-air asin garam-garamnya gitu, takut karatan kan, PR juga ya guys. Setelah 200 meter, belok sedikit ke kiri. Ini hari apa?
Nah ini akhirnya gua sampai juga ke tol yang menghubungkan antara Kudus dan Demak ya kalau nggak salah ya guys. Begitu juga sebaliknya. Nah untuk biaya tolnya sendiri itu di sini sekira kurang lebih 19.000 ya. Kalau gue nggak salah ingat ya guys. Mohon maaf karena baru pertama kali juga guys gue kesini. Jadi ini bisa memangkas perjalanan itu kurang lebih. Kalau aslinya kalau di map itu bisa sampai setengah jam ya guys biar nyampe tempat simpang yang mau ke Jeparanya. Cuman lewat tol ini tuh cuman 15 menit itu udah sampai guys. Dari ujung ke ujungnya udah sampai 15 menit. Kurang lebih berapa puluh kilo doang ya, 20 kilo apa enggak 30 kilo lah nih tolnya. Oke guys. Jadi ini gue udah sampai di Jeparanya. Jadi di Jepara ini banyak banget yang gue lihat di sepanjang perjalanan. Ini pengrajin kayu jati guys. Jadi memang pengrajin kayu jati itu banyaknya dari Jepara ini ya guys. Jadi pokoknya kayu-kayu semua lah di daerah sini nih Jepara ini. Nah ini gue juga lagi nunggu rombongan, ada yang ketinggalan di belakang. Dan ini dia guys, akhirnya gue sampai di Pantai Bandengan Jepara nih guys. Nah untuk biaya masuknya sebenarnya ada biaya masuk nih untuk kawasan sini guys. Cuman berhubung gue udah bayar sama panitia acara, jadi gue tinggal masuk aja, nggak usah bayar lagi. Udah include ya guys. Nah oh ya guys, biaya tol yang gua lewatin tadi itu kurang lebih gua habis tol itu sekitar 470 ribuan kalau nggak salah gua guys, kurang lebih segitu. Nah tadi gue juga sempat udah ngisi bensin yang kedua kalinya, kurang lebih 20 literan juga. Dan yang membuat gua senang guys itu 1:15, sekian. Lebih irit lagi daripada yang gue isi bensin pertama. Jadi memang Silvero itu iritnya kalau luar kota gue seneng lah. 18 itu cc nya 1800, terus irit juga, kenceng juga guys. Tapi berhubung gue kalau tol Cipali gue cuman larinya cepet-cepet aja, jadi nggak usah geber mobil, jadi cukup cepet aja. Tapi masih dapat 1:15. Nah ini gue udah sampai di hotel Love In Hotel. Jadi hotelnya tuh di sini ini dari tampak depannya guys. Nah ternyata di sini ada pintu masuk lagi. Nah ini dia guys, sudah banyak dari sauna yang datang dari beberapa daerah ya guys. Ada dari Semarang, Surabaya, Gresik, Jogja. Memang kalau TSC ini hampir di setiap daerah itu ada chapternya sendiri ya guys. Jadi enak punya teman banyak di hampir setiap daerah. Di Malang ada, pokoknya enak lah guys, banyak. Ini gue mau coba lihat view-nya nanti gimana pantainya yang langsung ke Love In Hotel. Nah ini gue mau spill sedikit kamarnya di Love In Hotel. Jadi gue kemarin bayar sama paket acaranya, panitia yang nyelenggarain, udah dapat kamar juga untuk penginapan 1 malam sama makan 3 kali guys. Cuman kalau yang gue searching lewat aplikasi sewa hotel itu, kalau hotel di Love In ini kurang lebih harganya sekitar 250-an lah guys, 300 ribu ke bawah lah. Tapi menurut gue ini udah oke ya guys. Udah dapat minum, kamarnya pun bersih, nggak jorok, AC-nya dingin guys, karena di pantai ini kan panas ya. Jadi kita harus punya kamar itu yang AC-nya dingin biar nyaman kita tidurnya. Untuk kamar mandinya sendiri itu lumayan bagus, bersih juga. Oke, ini dia penampakannya. Itu ada anak gua namanya Alinka. Oke guys, sekian dulu aja perjalanan part pertamanya Silvero menuju Jepara, Pantai Bandengan.
Tetap ikutin terus ya guys. Habis ini ada part keduanya menuju ke Dieng. Nah, di sana seru juga guys. Kenapa? Karena Dieng itu kan jalurnya nanjak tuh. Ada 4 mobil Soluna rencana yang mau berangkat ke sana guys. Gimana keseruannya? Pantengin terus ya guys. Thank you yang sudah menonton. Bye. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.